dimulainya pertandingan. Kedua kesebelasan, sekali lagi kesebelasan dari Bokam Rudi Kusnandar nomor punggung 99, Nurjaya nomor punggung 40, Ajis Jamrud nomor punggung 80, Hari Luis nomor punggung 97, Fali Castillon, pemain termahal di negara Prancis yang kali ini sedang Covid-19 ditarik di antar Tarkam di negara Bundu pesisir Provinsi Jawa Barat Indonesia. Saudara-saudara, kita nantikan beberapa pemain cadangan: Ilham Toti, Ahmad Buspomi, Basri dan Pascal Irawan, Sofyan Ismail, Vicky Vite dari Bokam FC. Kedua kesebelasan sudah bersiap-siap untuk memulai kick off babak yang pertama. Sementara kameramen sudah memasuki lapangan, harian radar Cirebon Televisi juga sudah bersiap-siap untuk mengikuti live streaming bersama radar Cirebon Televisi. Langkah Padane bekerja sama dengan reporter handal Enda Pradesa akan menyiarkan bersama kedua pertandingan yang sangat bermutu tentunya. Setelah itu sambil menantikan kick off babak yang pertama, sejenak kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Perhatian para penonton atau official atau pemain di luar garis pembatas lapangan ya. Kami mohon para penonton diharap kesadarannya untuk di luar garis pembatas lapangan. Sekian dan terima kasih. Itu pengumuman resmi dari Pantau, saudara-saudara. Kita nantikan kesebelasan PSIM dengan menggunakan kostum kebanggaan hijau atau biru, bercelana hitam, berkaos kaki warna-warni. Kita saksikan berada di sebelah kanan layar kaca Anda. Sementara kesebelasan dari Bokam PSFC Junior berada di sebelah kiri akan memulai kick off babak yang pertama di hadapan puluhan ribu pasang mata yang nonton bareng. Kali ini disiarkan live streaming bersama reporter Anda Enda Pradesa, dipimpin wasit tunggal saudara Lani Sianturi. Sudah bersiap-siap kick off babak yang pertama sudah dilakukan Faris. Lakukan ke saudara Imam Nur, saya pemain pupuk Kaltim Bontang, saudara-saudara, dengan bayaran cukup fantastik. Kali ini sudah mengisi daerah pertahanan sendiri, masih daerah pertahanan saudara Samad. Ke kanan luar, ke kanan dalam, maksudnya ke kanan nomor punggung 18, ada di sana nomor punggung 12 saudara Cunong, memanfaatkan lebar lapangan, masih mencari kawannya berbebas. Bos nomor punggung 23 atau 13 Jamorano angkat ke sektor tengah, masih mencari kelemahan dari pihak lawan, angkat ke sektor kiri luar, tetapi sayang dibentahkan, dicuri setipis ke belakang saudara Jepri nomor punggung 10 ke nomor punggung 80, masih kuasai bola Sarah Samad, angkat nomor punggung saudara Ade. Ada seorang Imam Nursul nomor sekitar kotak penalti, berbahaya, tembak, lemah, cukup lemah. Saudara-saudara, Paris kali ini belum bisa berbuat banyak karena memang belum panas bagaikan motor Honda. Semakin lama semakin panas, semakin bergairah. Persepak bolaan di Desa Bundu Pesisir setiap kali pertandingan dilakukan selalu dengan live streaming siaran pandangan mata. Saudara-saudara, atas kerjasama Bapak Saudara Imam Nur saya dengan saya sendiri selaku reporter handal dari Kecamatan Bundu, tentunya tepatnya dari Desa Pamengkang. Saudara-saudara, kita nantikan giring bola sendirian, mencari kawannya berbebas. Sudah berdiri offset saudara-saudara. Fali kali ini ataukah siapa gerangan saudara Fali nomor punggung 33 kali ini. Pemain bola yang satu ini benar-benar menjadi sorotan tajam para mania selebritis yang nonton bareng kali ini di hadapan puluhan ribu pasang mata. Saudara-saudara, masih mudah-mudahan hujan bisa tertahan terlebih dahulu untuk menyaksikan pertandingan yang sangat bermutu. Arahkan saja ke salah sahabat nomor punggung 3, pemain halap kiri kali ini masih ke kiri lobak, sudah berputar-putar mencari kawan, bahkan saudara Imam kuasai bola. Saudara Imam nomor punggung 11, pemain pupuk Kaltim Bontang. Saudara-saudara, kita nantikan mampukah menerobos dari pertahanan ditaklukkan oleh para pemain belakang. Akhirnya muntas satu serangan balik dilakukan saudara Fali setiap saja ke belakang mencari kawan yang berbebas, bahkan di sana ada siap penggerangan diberikan, angkat ke tengah lapangan meskipun lemah dapatnya bola, masih kepada siap penggerangan mencari kawan yang dicuri dari belakang. Saudara Ade setipis saja ke belakang ke nomor punggung 88, di sana ada saudara Wanto, pemain bagikan seorang sang bima. Saudara Wanto mempunyai tubuh sangat kekar, sungguh sangat bohai saudara Wanto kali ini. Terlepas saudara-saudara, kita nantikan
terjatuh rupa-rupanya stamina fisik yang belum bisa mendukung. Saudara kita lihatkan nomor punggung 5 mencari kawan jabari bebas Paris, pemain termahal. Imam berputar-putar mencari kawan yang berbebas diri, bola sendiri. Imam terjatuh, tersungkur, terkapar, terjungkal. Luar biasa gerakan saudara Imam menjadi sorotan tajam para penonton yang membludak kali ini memadati stadion IM Bundu Pesisir yang mempunyai kapasitas 50.000 pasang mata. Tumpah ruah kali ini live streaming bersama 20 radio siaran swasta nasional. Saudara Ade Iskandar, mantan pemain PSM di era tahun 80-an, angkat Surawanto, membentur daerah pertahanan anak-anak kesebelasan Bokam. Siap pengerangan Wanto kembali, pemain terjangkung, pemain yang mempunyai badan cukup bohai. Samad arahkan saya ke nomor 13 Jamorano, pemain kelahiran Italia saudara, tetapi belum bisa berbuat banyak saudara Jamorano. Ade Iskandar mencari kawannya bebas, tipe saja ke Surawanto. Bagus sekali tindakan penyelamatan Surawanto. Ada Sura Samad berputar-putar mencari kawan. Ada saja Morano masih mencari kawan, arahkan saja Imam Nur Saya nomor punggung 11 memangpat, tertahan pemain tengah, masih kuasi berputar-putar ke nomor punggung 90 atau 80 Sir Aziz Jaman, dicuri oleh Sir Paris nomor punggung 9, asisten pelatih kepala SSB Pelita Jaya Jakarta. Kali ini ada Surapali, dicuri belakang oleh Surapali, pemain termahal di negara Prancis. Satu serangan balik dilakukan para pemain dari Bokam PS Kampus, arahkan tembak langsung. Sayang, tendangannya memang sangat menggelegar, menyamai bom Mario Jakarta saudara. Hanya namun sayang bolanya cukup di atas mister gawang dari saudara Supadi, maka menjadikan satu tendangan gawang sudah dilakukan. Ada Sura Ade Iskandar sentuh, satu kali sentuhan oleh Paris kembali memanfaatkan lebar lapangan, arahkan saja ke Suranawi, masih kepada siapa gerangan diberikan. Ada Imam Nur Saya, giring bola sendirian. Surah Imam mencari kawan yang berdiri bebas, 1 demi 1 langkah ke depan, memanfaatkan lebar lapangan ke Surah Samad nomor 23, angkat ke mulut gawang, tidak berhasil. Bahkan operan pendek dilakukan oleh Surah Imam Nur Saya. Masih Surah Paris atau nomor 12 maksud kami, Surah Paris nomor punggung 9, kepada siapa gerangan diberikan, masih berputar-putar mencari kawan yang bebas, angkat ke mulut gawang, terlepas saudara-saudara. Kali ini satu serangan baik terlepas, bahkan dicuri oleh siapa gerangan, angkat nomor punggung 12. Di sana ada Seracunang ke Surah Ade, angkat ke set berkilir luar, handsball tidak, masih kuasi bola anak-anak Bokam. Dicuri oleh Surawanto. Ada Sura Samad memanfaatkan lebar lapangan setiap saja, berbahaya, satu tindakan sangat berbahaya. Nomor 27 Surapali 87 berputar-putar mencari kawan, tidak bisa berbuat banyak Surapali meskipun pemain termahal di negaranya saudara-saudara. Kali ini Sura Samad berbahaya, tindakan sangat berbahaya di daerah pertahanan sendiri, tetapi Paris kali ini menyelamatkan saudara-saudara. Imam Nur Saya terlalu banyak menunggu bola, pelanggaran saudara Imam Nur Saya, pemain termahal di klubnya saudara Imam Nur Saya, pemain pupukal tim Bontang saudara-saudara, yang akan memulai kick off di Liga lanjutan Liga pertama nanti pada awal tahun 2021 setelah penundaan, sekian banyak penundaan Liga Indonesia. Kami belum bisa melihat pertandingan sangat berbahaya, tetapi ditangkap oleh Surasumadi, penjaga gawang kenamaan dari kesebelasan PSM Bundu Pesisir. Masih skor keadaan 0-0 di babak yang pertama. Arahkan saja, tetapi sayang pelanggaran lagi-lagi anak-anak kesebelasan PSM Bundu Pesisir terlalu banyak melakukan pelanggaran di daerah pertahanan sendiri. Persis kali ini di lingkaran tengah lapangan hijau kali ini akan dimanfaatkan oleh para pemain, salah seorang pemain yang cukup bohai kali ini dari Bokam PS Junior. Vali, pemain termahal di negara Prancis, nomor 33 bertindak sebagai kapten. Bola sudah berada di dalam kotak penalti. Lemah, cukup lemah, dibiarkan bola keluar lapangan. Anda jangan kemamar, kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Sudah kita ke tengah lapangan, saudara Imam Nur saya lakukan sudah tidak pejabat di sana, siapa gerangan saudara nomor 7 berbahaya sambil menjatuhkan badan seorang penjaga gawang kenamaan dari Surabaya Fajar Paku Alam, seorang penjaga gawang kiper cadangan dari Persib Bandung saudara langsung memperkuat barisan penjaga gawang. Kita nantikan nomor 30 mencari kawan Japri bebas berputar-putar kepada siapa gerangan diberikan, angkat Japri nomor punggung 10 berjuang sendirian, tetapi apa hendak dikata pelanggaran. Lagi-lagi anak-anak PSIM melakukan beberapa kali pelanggaran, kali ini di sektor tengah lapangan daerah pertahanan sendiri. Anak-anak kesebelasan dari Bokam PSFC Boboto kampus dari anak-anak kampus Sewilayah 3 Cirebon, kali ini pemain elit dari kampus Sewilayah 3 Ciayu Majakuning kali ini sedang mengadakan satu kegiatan persepak bolaan di lokal di daerah desa Mundu pesisir kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon. Saudara-saudara Paris arahkan saja setipis ke belakang, masih libero kenamaan Paris arahkan saudara Imam Nur saya pemain pupukal tim Bontang, giring bola menyisir dari pertahanan sendiri, anak-anak kesebelasan dari angkat kebut gawang, tetapi apa yang terjadi, bola liar keluar lapangan di atas mistar gawang dari Fajar Paku Alam saudara-saudara, maka masih menjadikan 0-0 alias kacamata di udara yang cukup agak redup. Pantai belum menyiapkan, menjadikan bahkan menyalakan lampu stadion, rupa-rupanya sudah agak redup saudara-saudara. Kita masih merhatikan hubungan langsung, satu serangan balik dilakukan, berbahaya. Bolanya memang hampir sangat berbahaya. Tindakan dari seorang penjaga gawang sangat membahayakan, diterobos oleh Surayono belum berhasil, bahkan menjadikan satu tendangan sudut saudara untuk kesebelasan PSIM akan dilakukan oleh seorang Imam Nur saya kali ini. 5 orang pemain sudah berada di depan bulu gawang, berbahaya, tembakan tendangan menyasar, dan kali ini tendangannya cukup lemah, diselamatkan para pemain belakang. Satu tindakan, satu serangan balik dilakukan, tetapi muntah lagi. Ada nomor punggung 40 di sana, Suraya Nurjaya, lemparan ke dalam untuk menuju pesisir, arahkan saja ke Ade, terlalu tinggi mengangkat kaki saudara. Pemain syarat pengalaman, meskipun usianya sudah memasuki kepala 5, tetapi ada Iskandar yang mempunyai golden hair, rambutnya cukup ganteng, rupawan, satu paras cukup ganteng. Ade Iskandar angkat ke gawang, dibuang keluar lapangan, menjadikan satu tendangan sudut untuk yang kedua kali di babak yang pertama, dihadapi oleh seorang Imam Nur saya, pemain termahal di klubnya Pupukal tim Bontang, bertindak sebagai striker yang sangat handal saudara-saudara. 5 orang pemain depan sudah berada di depan but gawang, akan ke but gawang, tetapi apa yang terjadi, sundulan kepada Surayono belum berbuah hasil, masih skor keadaan 0-0 di babak yang pertama. Saudara-saudara, beberapa kali serangan yang sangat gencar dilakukan anak-anak PSM belum membuahkan hasil saudara-saudara, karena pertahanan yang begitu sangat kokoh, sangat kuat, susah untuk ditembus bagaikan tembok Cina, susah untuk ditembus saudara-saudara. Kita nantikan berputar-putar nomor 12 saudara Cunong, arahkan saudara Imam Nur saya, tetapi sayang bolanya sudah keluar lapangan, menjadikan satu lemparan ke dalam, lemparannya tidak sempurna, asal saja saudara-saudara. Kita menantikan satu lempar ke dalam dilakukan oleh seorang Cunong nomor punggung 12, maksudnya lagi-lagi mengangkat kaki. Lemparannya kedua pemain dari kedua kesebelasan, lemparan ke dalam yang memang tidak sempurna. Kali ini untuk kesebelasan dari Bokam, Cunong rebut bola, menyisi daerah pertahanan sebelah kiri dan langsung membuang bola, langsung mengarah ke lapang stadion atau para penonton yang berada di VIP sektor timur. Kita masih mematikan, arahkan saja Imam Nur saya, giring bola sendirian, berbahaya, angkat ke depan mulut gawang Seranawi, berbahaya, tidak ada kawan yang beri bebas, sudah diselamatkan para pemain belakang, masih maksudnya ke Suravali, tertahan Surawanto.
hadapi bola terlepas dihadapi saudara sahabat. Kali ini saudara Jamorano pemain kelahiran Italia, tetapi lagi-lagi tertinggal bolanya saudara-saudara. Ada saudara Wardianto, tembak langsung. Tendangan dengan kecepatan 80 km per jam belum mampu menerobos jalan gawang dari kesebelasan Bokam PS Junior, maka menjadikan satu tendangan sudut atau tendangan gawang maksudnya untuk kesebelasan dari Bokam PSFC. Anak-anak kampus Boboto kampus sewilayah 3 Cirebon. Saudara-saudara, tendangan sudah dilakukan. Fali berjuang bola dengan kop duel terjadi dengan Surawanto, arahkan saudara Jamorano, arahkan saja ke saudara Paris, dibuang dicocor keluar lapangan, menjadikan satu lemparan ke dalam untuk kesebelasan dari PSIM Bundu Pesisir. Masuk skor keadaan 0-0 di babak yang pertama. Lempar ke dalam akan dilakukan saudara Samad, arahkan saudara Imam Nur Sae, mencari kawan yang bebas. Lagi-lagi bola keluar lapangan, masih untuk kesebelasan dari PSM akan dilakukan saudara Ade Iskandar, nomor punggung 23. Kuasai bola desera ada saudara Jamorano, nomor punggung 13, berbahaya, tembak langsung. Diselamatkan oleh salah seorang pemain dari kesebelasan Bokam PS Junior, angkat kesebelasan ke sektor kanan luar, maksudnya ke nomor punggung 40, mencari kawannya berputar-putar, hadapi bola saudara. Beruntung masih ada saudara Samad, nomor punggung 3, pemain syarat pengalaman, ada saudara Imam Nur Sae, giring bola saudara Imam, menyisi dari pertahanan, terlepas saudara Paris. Terlepas di sana balik, tetapi dibiarkan bola dihadapi oleh seorang penjaga gawang. Ade masih ke tengah, menyisi dari pertahanan. Jamorano pemain Italia nomor punggung 13, saudara Paris, dipotong oleh gelandang pengangkut air dari kesebelasan Bokam Kampus Junior. Mencari kawan, tidak ada kawan yang berdiri bebas saudara-saudara, tidak ada kawan yang berdiri bebas, bahkan bola dihadapi Surawanto. Kali ini saudara Ade kembali kerjasama dengan saudara Samad, alat kiri yang cukup rapi saudara-saudara menjaga daerah pertahanan, arahkan saudara Paris, berputar-putar mencari kawan yang berdiri bebas. Dihalang-halangi, bahkan pelanggaran. Bola akan dihadapi oleh nomor punggung 23 saudara Ade Iskandar, saudara-saudara, pemain syarat pengalaman. Kepada siapa gerangan akan diberikan, angkat saudara Ade Iskandar, belum mampu mengarah ke mulut gawang, maka dengan demikian menjadikan satu tendangan gawang untuk kesebelasan dari Bokam PS Junior, bocah kampus Boboto kampus sewilayah 3 Ciayu, Majak Kuning. Suasana stadion yang sangat redup sekali saudara-saudara, karena mudah-mudahan tidak akan turun hujan, tertahan terlebih dahulu. Setelah pertandingan, insya Allah hujan akan turun nanti. Terus kita nantikan satu tendangan sudah dilakukan, tindakan penyelamatan. Ade Iskandar berhadapan dengan saudara Cunong, terjatuh, terkapar, terkilir. Anda jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Pertandingan keterapan ada saudara Jamorano, terlepas saudara Jamorano, angkat di saudara Sunong, nomor 12 mengarah ke sektor Imam Nur Sae, pemain pemukul tim bentang. Setipe saja ke belakang ada saudara Nawi, masih berputar-putar mencari kawan, giring bola sendiri saudara Nawi, terlepas dan dicuri lagi oleh saudara Nawi ke kanan luar maksudnya ke saudara Paris, dicuri dari belakang seorang gelandang pengangkut air kesebelasan Bokam FC. Swasta kali ini cukup tenang mempertahankan daerah pertahanan anak-anak di Bokam PS Junior. Terjatuh, terkapar, terkilir rupa-rupanya satu Seranawi terjungkal kali ini dan menjadikan satu tendangan bebas untuk kesebelasan PSIM. Hadapi bola saudara Paris, arahkan saudara Imam Nur Sae ke saudara Ade, nomor punggung 23, setipe saja ke belakang ke nomor punggung atau saudara Wanto, masih ke saudara Samad, dicuri belakang, direbut oleh saudara Ade, membentur.
Satu serangan balik dilakukan Cunong. Masih kiri bola sendirian Saudara Cunong, arahkan saya Saudara Samad. Mempunyai benan cukup bongsor Saudara Samad. Cukup bohai, arahkan saya Cunong kembali. Gelandang pengangkut air nomor punggung 12 berputar-putar mencari kawan. Kali ini ke Imam Nur Sado, dipotong oleh nomor punggung 23. Sudah terlihat satu serangan balik dilakukan sangat berbahaya nomor punggung 15 Serawanto. Aduh, Bagong Serawanto dengan kedua pemain dari kedua kesebelasan memang seorang sang bima kalau di wayang memang Serawanto cukup berpengalaman, pemain syarat pengalaman yang satu ini pantas dijadikan seorang bek kiri yang cukup handal. Kiring bola serian nomor 30, hadapi bola ke sektor kiri Orbak. Sudah berdiri pada posisi offset saudara-saudara. Lampu stadion sampai dengan saat ini belum dinyalakan saudara-saudara. Apakah memang dimiliki oleh stadion yang mempunyai kapasitas 50.000 pasang mata? Masih kita nantikan satu serangan balik dilakukan. Nomor punggung 7 Serayono belum bisa berbuat banyak saudara-saudara. Belum bisa berbuat banyak Serayono nomor punggung 7. Sayap kanan yang sangat banyak membantu serangan ke depan. Akan ambil alih satu serangan. Tendangan sudut rupa-rupanya sudah dilakukan, berada di depan kawan tidak ada kawan, bahkan satu sundulan kepala dari saudara Faris kali ini masih cukup lemah saudara-saudara, masih cukup lemah. Masih kita nantikan nomor punggung 30 mengisi darah pertahanan. Masih di lapangan darah pertahanan sendiri maksud kami, berputar-putar mencari kawan. Lolos nomor punggung 15, kirim bola sendiri, hadapi bola ke sektor kiri baksanya, berbahaya depan bola, berbahaya. Apa yang terjadi? Sekelebit terjadi di daerah dalam kotak penalti. Apakah memang masih kita nantikan satu buah kartu kuning saudarawi atau siapa gerangan tentunya mendapatkan denda sangat fantastik 25.000 US dollar. Saudara-saudara, luar biasa. Satu denda 25 US dollar dikali 14.725 perak untuk sang reporter handal. Kita nantikan Surapali akan memanfaatkan sekelumit tendangan penalti. Ancang-ancang 1, 2, 3 langkah ke depan. Angkat. Luar biasa, terlalu banyak dilulukan seorang reporter. Pali sebetulnya sudah 99,9, harus bisa memajukan di sektor tendangan penalti. Apa hendak dikata, bolanya memang bundar, susah untuk memasukkan bola ke jalan gawang. Pemain termahal di negeri Prancis kali ini belum bisa berbuat banyak saudara-saudara. Satu tendangan penalti belum bisa menjebloskan ke gawang Sumpati. Angkat kiri bola sendiri Marano, dicuri dari belakang. Kali ini satu tindakan penyelamatan saudara. 99 dicuri dari Serawanto, menyisi darah pertahanan. Ada di sana Serawi Cunong. Ke tengah lapangan ada Serayanto, arahkan saja ke Imam, tetapi dipotong. Sangat banyak daerah pertahanan di sektor pertahanan. Saudara Faris berdiri sendirian, tetapi lagi-lagi memang sungguh sangat Cunong sendiri. Angkat ke bola gawang. Bolanya memang di atas Mister gawang. Kita kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Saudara-saudara, semakin redup, semakin gelap suasana di atas stadion IM Mundo Pesisir yang mempunyai kapasitas 50.000 pasang mata. Sekelas kapasitas 50.000 belum bisa memasang lampu stadion. Angkat ke sektor kanan luar, ditempati oleh nomor 80, menyisi daerah pertahanan sebelah kiri anak-anak PSM. Ke tengah lapangan, bagus sekali tanya bola, berbahaya di depan bot gawang. Masih Serawanto cukup tenang, tindakan penyelamatan Serawanto, pemain syarat pengalaman. Angkat surat Jamorane, pemain kelahiran Itali, disenggol dari belakang, masih mencari kawan yang berbebas. Ada di sana Imam Nur saya nomor punggung 11, angkat ke sektor kiri.
Bolanya memang cukup deras keluar lapangan meskipun berbau offset, saudara-saudara. Seorang Jamorano, penghasil spaghetti terkenal di negara Itali, saudara-saudara, luar biasa. Jamorano nomor punggung 13. Saudara-saudara, angkat ke sektor tengah lapangan ke kanan luar maksudnya, terlepas di sana ada Surawanto, dicuri oleh Surafali. Oh, tidak bisa berbuat banyak. Satu serangan balik dilakukan. Giring bola sendirian. Kali ini Fali nomor putih 33 berada di depan bola. Tembak. Sungguh sangat bodoh sekali saudara-saudara, satu striker yang sangat handal di depan mulut gawang. Sebetulnya 99,9% harusnya bola masuk ke jala gawang. Apa hendak dikata? Ada apa gerangan? Rupa-rupanya seorang penjaga gawang Sumadi membawa besar berukuran besar, saudara-saudara. Oh, disenggol saudara Imam. Disenggol di body saudara Imam, menjadikan satu pelanggaran di antara pertahanan sebelah kiri anak-anak kesebelasan dari Bokam PS Junior. Foto kampus sewilayah 3C Ayu Majak Kuning kali ini sedang bertanding melakukan satu kegiatan sepak bola. Kita nantikan Yanto arahkan seorang Imam Nursai. Kali ini giring bola sendirian, kepala sepak gerang diberikan, tembak langsung ke Paris. Oh, masuk luar biasa. Paris pemain termahal di klubnya, asisten kepala SSB Pelita Jaya Jakarta, menjebolkan gawang yang pertama. 1-0 berubah skor pertandingan. Anda jangan kemana-mana setelah pariwara berikut ini. Saudara-saudara, tinggal beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama akan segera berakhir. Masih 1-0 berubah skor pertandingan. Baru saja tercipta gol 1-0 oleh saudara Paris, asisten kepala SSB Pelita Jaya U19, saudara-saudara. Kita nantikan giring bola sendiri, gelandang pengangkut air lolos dari jegalan para pemain belakang. Nawi, ya pelanggaran rupanya saudara Nawi mengganjal sedikit saja mengganggu kaki dari seorang pemain depan kesebelasan dari Bokam, menjadikan satu tendangan bebas akan dilakukan. Kali ini pemain yang cukup bohai, mempunyai berat badan 99,9 kg, bagaikan kelas berat junior, saudara-saudara. Mampukah akan langsung mengarah ke mulut gawang? Meskipun suasana penglihatan mata Anda memang sangat terganggu, saudara-saudara. Angkat ke mulut gawang, berbahaya ke depan mulut gawang, dikop oleh Surawanto, menyelamatkan sebut bundar keluar lapangan, menjadikan satu tendangan sudut untuk yang pertama kali ini untuk kesebelasan dari Bokam FC. Diambil alih di sektor sebelah tiang gawang, sebelah kanan tiang gawang Sumadi, angkat ke mulut gawang, berbahaya. Satu serangan balik dilakukan. Oh, terlepas bolanya memang cukup deras keluar lapangan. Akhirnya lemparan ke dalam, saudara. Sambat terjatuh, dijatuhkan bahkan dari belakang. Akan dilakukan satu tendangan bebas, akan dilakukan oleh saudara Ade Iskandar, pemain syarat pengalaman, saudara. Sedikit saja mengarah ke saudara Samad. Lagi-lagi ke saudara Imam Nursai, angkat ke sektor kiri luar saudara Yanto yang overlapping dan handsball saudara Yanto sambil terjatuh, saudara-saudara. Benar-benar stadion ia menutup sisir yang memiliki kapasitas 50.000 pasang mata tanpa lampu stadion. Akhirnya kami memang sangat terganggu dengan penglihatan yang sangat terbatas, saudara. Kita nantikan ke tengah lapangan, gelandang pengangkut air. Oh, langsung saja mengarah ke sektor penjaga gawang dari saudara Sumadi, maka menjadikan satu tendangan gawang dilakukan. Tinggal beberapa saat lagi pertandingan babak yang pertama akan segera berakhir. Saudara-saudara, ke sektor kiri luar
ke tengah lapangan menyentuh kaki nomor 22 Putu Surapali di depan mulut gawang berbahaya, digiring sendirian. Ade merebut bola ke kanan luar, tembak langsung ke mulut gawang berbahaya. Beruntung bolanya di atas Mister Gawang dari Seras Sumpadi, maka menjadikan satu tendangan gawang di menit-menit akhir babak yang pertama. Sementara skor keadaan 1-0 untuk kesebelasan, sementara unggul anak-anak PSIM atas kesebelasan dari Bokam FC. Nomor punggung 20 hentikan bola dengan dada, giring bola sendirian sedikit demi sedikit masuk ke dalam pertahanan anak kesebelasan PSIM, angkat ke mulut gawang. Oh, langsung maksudnya mengarah ke mulut gawang untuk yang kesekian kalinya. Tendangan jarak jauh belum bisa menyamakan kedudukan. Masih keunggulan sementara anak-anak kesebelasan PSIM atas kesebelasan Bokam FC Junior. Saudara-saudara, sama hentikan bola di sektor sebelah kiri. Lempar ke dalam sudah dilakukan, hentikan bola dengan dada, dicuri Seras Sambat, tetapi angkat nomor 80 ke mulut gawang. Berbahaya Surapali di sana, tetapi belum bisa berbuat banyak Surapali. Pemain legendaris dari negara Prancis, saudara-saudara. Oh, dicuri, angkat ke mulut gawang. Benar-benar belum bisa berbuat banyak anak-anak kesebelasan Bokam. Lagi-lagi tendangan menggelegar masih di atas Mister Gawang dari Seras Sumpadi, maka menjadikan satu tendangan gawang untuk kesebelasan PSIM Mundu Pesisir yang masih unggul 1-0. Handsball nomor punggung 40 rupa-rupanya hadapi bola Suraparis. Paris angkat ke sektor tengah lapangan, di sana sudah menunggu Suraya Yanto nomor 7, terjatuh, terjungkal, terkapar, terkilir rupa-rupanya Suraya Yanto, mempunyai perawakan yang sangat bohai. Rah akan langsung ke sektor kiri luar. Oh, berbahaya, beruntung hanya satu langkah saja di belakang bek kanan Suraya Yanto, maka menjadikan satu tendangan perangkap offset dilakukan. Mengarah tendangannya ke langsung Suraya Imam Nur Sae, pemain termahal di klubnya Pupuk Altim Bontang, saudara-saudara. Paris dengan sikut Paris, handsball rupa-rupanya. Nomor punggung 15 Rafli ke tengah lapangan, gelandang pengangkut air nomor punggung 30 langsung mengarah ke nomor punggung 40. Di sana ada Nurjaya yang langsung mengarah ke mulut gawang, tetapi bolanya memang cukup lemah, saudara-saudara. Tendangan gawang sudah dilakukan ke sektor kanan luar, ditempati Suraya Imam Nur Sae yang overlapping ke sektor kanan luar, giring bola sendirian menyisi dari pertahanan anak kesebelasan dari Bokam. Masih giring Suraparis ke sektor kiri luar. Oh, luar biasa penguasaan bola Suraya Imam Nur Sae nomor punggung 11, berputar-putar mencari kawan yang berbebas, angkat Suraya Imam. Oh, dicuri, diselamatkan oleh para pemain belakang. Kali ini Ade Iskandar. Kali ini benar-benar Ade Iskandar masih, ya, pertandingan dihentikan karena ada satu orang pemain depan Bokam tergeletak, terkapar, terkilir, terjungkel, terguling-guling. Sejenak kita kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Ada nar.
Iya iki kepribet. Cut.